Pak semua. Pagi Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita mulai proses pembelajaran, tolong ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan pertama ya, dan kalian mungkin juga belum kenal sama Bapak. Bapak sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Rifkan Wahyu, bisa dipanggil Pak Rifkan. Kampung Bapak di Batu Sangkar dan alamat tinggal di Padang di Tabing. Oke, sekian perkenalan diri dari Bapak. Ada yang perlu kalian tanyakan tentang Bapak? Cukup ya? Cukup, Pak. Selanjutnya Bapak mau absen satu persatu. Pertama itu Syawaldi Rabani Baratan, Dir Pak. Rizky Amdani, Dir, Pak. Mutia Rizka, Aulia Oktamelani, Rido Leandra, Dir Pak. Muhammad Anafi, Dir, Pak. Syukri Bonaputra, Dir Pak. Samibilah Rades, Pak. Hamdani Novendra, Izin Pak. izin Pak, izin. Rara Jantika, Sakit Pak. sakit, ada surat keterangan sakitnya? Enggak Pak. Tidak Pak. Nanti kalau ada yang izin sakit, tolong disertakan surat izinnya ya. Dua. Reza Adionaldi, Belum datang Pak. belum datang. Indra Alvin Putra Jasa, Oke, Pak. oke. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, mungkin Bapak mau kasih sedikit kata motivasi ya untuk kalian semua, yaitu kerahkan semua kemampuan belajar kalian, berikan yang terbaik, baru setelah usaha yang disempurnakan, berdoa dan bertawakallah. Tugas kita yaitu hanya berusaha, berdoa dan bertawakal. Serahkan kepada Allah keputusannya dan ikhlaskan keputusan kepada Allah, sehingga kita tidak pernah stres dalam hidup ini. Karena stres hanya bagi orang-orang yang tidak berusaha dan tidak berdoa dan juga tidak bertawakal. Pak terlambat Pak. Kenapa Reza terlambat? Tadi antar kawan dulu Pak. Kawan. Minggu depan usahakan tidak terlambat ya. Siap saya Pak. Silakan duduk. Ada warna lagi. Hah? Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu komponen elektronika aktif. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa Anda semua sudah pernah merakit komponen atau Sudah Pak. sudah? Sudah Pak. Kapan Rido pernah merakit komponen? Waktu praktikum Pak. Belajar Praktikum. praktek Pak. Ya Pak, belajar praktek kemarin. Jadi udah mungkin sebagian udah familiar ya sama komponen aktif elektronika. Sudah Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mampu memahami pengertian komponen elektronika aktif, dan kedua memahami macam-macam komponen elektronika aktif, yang ketiga memahami prinsip kerja masing-masing komponen elektronika aktif, dan yang keempat fungsi dari masing-masing elektronika aktif komponen aktif elektronika. Ada yang tahu apa itu komponen elektronika? Enggak Pak.
eh, adalah sebuah alat yang berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya sehingga rangkaian tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang Bapak tanya aktif. Aktif itu apa? Ada yang tahu? Hidup. Itu hidup. Aktif itu hidup pak. Oh, oke. Yang lain? Nyala mungkin. Ya, bisa jadi. Nah, jadi aktif itu dapat diartikan sebagai kata bekerja, berusaha, bereaksi ataupun dinamis ya. Nah, komponen elektronika udah, aktif udah. Kalau pengertian komponen elektronika aktif, dan tahu? Komponennya. Dioda pak. Apa? Pengertian ya bang. Oh pengertian. Bapak. Dari dulu sekarang. Komponen yang memerlukan cetu daya dari luar. Nah, beri aplaus untuk Guido. Sekali ya. Nah, ini. Jadi komponen elektronika aktif itu merupakan komponen elektronika yang dapat bekerja apabila mendapatkan sumber arus atau sumber tegangan. Nah, artinya komponen elektronika aktif itu dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan dari luar atau eksternal gitu. Kita lanjut ke macam-macam komponen elektronika aktif. Pertama itu ada dioda, kedua itu transistor, dan yang ketiga itu IC. Dioda. Kalau dioda ini yaitu merupakan komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir dari satu arah atau kondisi panjang maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya atau kondisi panjang mundur. Dioda ini terdiri dari dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks sederhana. Jadi pengertian dari dioda. Kedua itu pengertian transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki tiga lapisan bahan semikonduktor yaitu PNP atau NPN yang dapat bekerja bila diberikan tegangan. Tiga kaki transistor tersebut yaitu emitor, basis, dan kolektor. Transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali, penyedia arah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan di dalam rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor ini. Itu pengertian IC. IC ini singkatannya dari Integrated Circuit. Nah, IC itu merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil.
Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit. Nah, IC ini tuh terdiri dan terbagi menjadi dua ya, berdasarkan aplikasinya, yaitu IC analog dan IC digital. Kita masuk ke cara kerja komponen elektronika aktif. Yang pertama itu cara kerja dioda. Dioda itu merupakan komponen elektronika yang hanya melewatkan arus dan tegangan ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Untuk dapat melewatkan arus dan tegangan, komponen dioda memerlukan tegangan sebesar 0,7 volt untuk bahan semikonduktor dan 0,3 volt untuk bahan semikonduktor germanium. Dioda ini terdapat dua kondisi arah atau bias. Yang pertama itu forward bias atau bias maju. Dioda dikatakan forward bias apabila tegangan positif baterainya dihubungkan ke terminal anoda dan negatif baterai kita hubungkan ke katoda. Maka dioda tersebut dapat bias maju atau forward bias. Pada kondisi ini dioda dapat melewatkan arus. Yang kedua itu reverse bias atau bias mundur. Dikatakan bias mundur apabila tegangan positif baterai kita hubungkan ke terminal katoda dan negatif baterai kita hubungkan ke terminal anoda dioda. Pada kondisi seperti ini, dioda tidak dapat melewatkan arus. Selanjutnya itu cara kerja transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari tiga kaki. Yang pertama itu basis, kolektor, dan emitor. Arus akan mengalir dari kolektor menuju emitor apabila kaki basis diberi arus atau tegangan. Sedikit saja arus atau tegangan yang kita berikan ke kaki basis, maka arus yang besar akan mengalir dari kolektor ke emitor. Perbandingan arus kolektor yang mengalir ke emitor dan arus basis yang diberikan dinamakan dengan penguatan atau gain. Variasi arus basis yang diberikan juga akan mengakibatkan variasi besarnya arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Prinsip inilah yang digunakan untuk membentuk sebuah amplifier. Arus kecil dari suara penyanyi atau yang berbicara yang masuk ke dalam mikrofon berubah menjadi suara yang besar di speaker. Inilah contoh penggunaan transistor pada amplifier. Yang ketiga itu cara kerja IC atau integrated circuit. IC juga membutuhkan tegangan untuk dapat bekerja atau aktif. Umumnya tegangan untuk mengaktifkan IC adalah sebesar tegangan PCC, yaitu sebesar 5 volt. Namun sebagian IC yang dapat bekerja atau aktif di bawah tegangan 5 volt ataupun di atas tegangan 5 volt, seperti 12/15 volt,
Untuk penggunaan IC biasanya keterangan kerja atau aktifnya sudah ditentukan dan bisa dilihat pada datasheet masing-masing IC, dan juga pada datasheet sudah dijelaskan keterangan masing-masing pin komponennya. Selanjutnya itu fungsi komponen elektronika aktif dioda. Ada beberapa jenis atau bagian dioda ya. Yang pertama itu dioda penyearah, yang umumnya terbuat dari silikon dan fungsinya itu sebagai penyearah arus bolak-balik AC ke arus DC. Yang kedua itu ada dioda Zener atau Zener diode yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Tiga itu ada LED atau light emitting diode, atau biasa disebut diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Selanjutnya itu ada dioda foto atau fotodiode yang peka akan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Selanjutnya itu dioda Shockley, SCR atau Silicon Control Rectifier, merupakan dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Selanjutnya itu ada dioda laser, yang merupakan dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LED. Selanjutnya ada dioda Schottky yang merupakan dioda tegangan rendah, dan ada juga dioda Foractor yang merupakan dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Selanjutnya itu fungsi komponen aktif elektronika transistor. Transistor ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama itu penguat ataupun penguat arus maupun tegangan. Arus akan mengalir dari bias, arus akan mengalir dari kolektor menuju emitor apabila kaki basis diberikan arus tegangan. Nah, sedikit saja arus atau tegangan yang kita berikan di kaki basis, maka arus yang besar akan mengalir dari kolektor menuju emitor. Selanjutnya itu transistor sebagai pemutus dan penyambung atau switching. Ketika kaki basis diberi tegangan tertentu, maka terjadi koneksi dari kolektor ke emitor. Dengan kata lain, kolektor dan emitor short circuit. Ketika tegangan basis kita putus atau kita ambil atau tidak diberi tegangan sama sekali, maka kaki kolektor dan emitor akan terputus atau open circuit. Kaki kolektor emitor yang putus dan menyambung inilah yang dimanfaatkan transistor sebagai switch atau saklar. Transistor yang bekerja sebagai switch atau saklar ini banyak ditemui di dalam komputer dan mesin-mesin rangkaian digital lainnya. Selanjutnya itu prinsip transistor sebagai stabilisasi tegangan semacam keran listrik. Jadi transistor ini juga bisa sebagai stabilisasi tegangan.
Selanjutnya itu fungsi komponen elektronika aktif IC. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu IC linear dan IC digital. IC linear sering juga disebut dengan IC analog. Nah, IC analog ini fungsinya yang pertama itu sebagai penguat daya atau power amplifier. Kedua, penguat sinyal atau sinyal amplifier. Yang ketiga, penguat operasional atau operasional amplifier. Yang keempat itu penguat sinyal makro atau microwave amplifier. Yang kelima itu penguat RF dan IF atau RF dan IF amplifier. Yang keenam itu voltage comparator. Ketujuh itu multiplier. Kedelapan penerima frekuensi radio atau radio receiver. Dan yang kesembilan itu regulator tegangan atau voltage regulator. Itu fungsi dari IC analog. Kalau IC digital, fungsinya yang pertama sebagai flip flop, kedua sebagai gerbang logika, sebagai timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock, microprosesor dan microcontroller. Nah, IC digital pada dasarnya hanya memiliki dua level saja, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari dinamakan dengan 1 dan 0. Oke, dari yang sudah kita bahas tadi, mungkin ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, ingin tanya Pak. Silakan, Sawadi. Tadi kan dioda itu komponen yang digunakan untuk mengarahkan suatu arus ya Pak. Jika komponen itu kita balik, apa terjadi pada rangkaian itu? Oke. Makasih pertanyaannya, Sawadi. Nah, jika dioda kita pasang terbalik, ya maka rangkaian tersebut tidak berjalan normal atau tidak berfungsi karena terminalnya sudah ditentukan positif dan negatifnya selalu. Oke Pak, terima kasih Pak.
Pak, tanya Pak. Silakan Reza. Jadi gini Pak, kemarin saya ada jumpa LED Pak. Ya. Jadi saya bingung Pak, kayak mana cara bedakan negatif, positif dari LED itu Pak. Oke. Kayak mana cara bedain Pak? Jadi cara membedakan positif negatif diodalet LED. Kalau kita ingin mengetahui kaki positif dan negatif lampu LED secara visual, kita dapat melihat dari panjang pendeknya kaki LED tersebut, Reza. Nah, kalau kaki panjangnya itu merupakan kaki positif dan kaki pendeknya itu adalah kaki negatif. Tapi kemarin LED saya dapat tuh Pak, udah bekas Pak. Jadi Mana mana tuh beda Pak? sama panjang itu. Sama panjangnya. Nah, kita juga bisa melihat dari bentuk lempengan dalam lampu LED tersebut. Lempengan yang pendek merupakan terminal positif dan lempengan yang panjang merupakan terminal negatif. Oh, itu Pak. Jadi selain dari kakinya, kita juga bisa lihat dari lempengan di dalam LED tersebut. Jadi kalau cara masangnya Pak harus sesuai Pak, negatif positif Pak. Harus sesuai. Karena kalau terbalik, LED-nya tidak hidup. Oh, bisa Pak. Makasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan kerjakan latihan yang Bapak kirim di WA group. Silahkan ditulis di kertas tugasnya. Dikirim tugas sebentar. Belum terkirim Pak. Pilihan kata apa? Iya. Iya. Bosok ada Pak. Bebas lelah, kompot lelah. Salah Pak. Tahu itu? Harus sakit sekolah.
Siapa? Gas gas. Siap udah pulang, Pak? Tunggu dulu kawan-kawannya lain. Dulu nanti. Nanti woi. Silakan sendiri-sendiri ya. Serius lah. Pak, udah siap, Pak. Siap nanti. Sudah, Pak. Sudah siap semuanya. Dikoreksi, Pak. Siap, sudah. Nilai sekarang nggak, Pak? Boleh silakan ditukarkan ke teman waktu sebelahnya. Buat, Pak. Pak, buat. Woi. Woi, Ini enggak buat dia, Pak. apa tidak buat? Belum cek, Pak. Kumpak. Di kertas Reza bikin, Pak. Siap, Pak. Bahasa iya
kertas 1 2 Pak. Beri nama pemeriksa di lembar jawaban temannya. Siapa? Reza mau jawab nomor 1 katanya Pak. Reza, mau jawab nomor 1 Reza? Bisa Pak. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan komponen elektronika dengan jenis komponen pasif yaitu A. Power supply, B. Amplifier, C. Transistor, D. Filter, D. Resistor. Resistor. Jawabannya E Pak. Ya, benar. Insyaallah Reza. Iya Jo, Jo. Apa Mici itu kan? Kedua saya Pak. Silakan Sutri, kedua. Saya nomor 2 Pak. Nomor 2 itu Nanti, ambil nanti. Saya Pak. Saya nomor 2 Pak. Nah, Sutri dulu nanti ambil. nomor 2 itu thyristor atau SCR merupakan salah satu dari jenis komponen aktif dalam elektronika. Apa kepanjangan dari SCR? A. Silicon controlled reaction, B. Silicon control rectifier, C. Silicon controlled rectifier, D. Silicon controlled rectifier, E. Silicon controlled rectifier. E Pak. Pak Sutri jawabannya? E Pak. Apa E itu? Silicon controlled rectifier. Ya, Salah. betul ya, jawabannya E. Silakan ambil nomor 3. Nomor 3. Paparan elektronika dalam membuat rangkaian sementara apa harus ada pengerjaan disebut? A. Keyboard, B. Clipboard, C. PCB atau printed circuit board, D. motherboard, E. integrated circuit. Namanya apa? Yes. Clipboard. Ya, betul. Blackboard ya. Nomor 4 Pak. Nomor 4 saya aja Pak nanggung Pak. Nah, nanti nomor 4. Simbol ini merupakan komponen elektronika dari A. Diode, B. Induktor, C. Transistor, D. Resistor, E. Kapasitor. Jawabannya E. Yes. Kapasitor Pak. Kapasitor ya, D. Kapasitor Pak. Ya, kapasitor D. 100 Jo. Yang salah 2 berapa nilainya Pak? Salah 2. Nanti saja Bapak nilai, silakan di berikan dulu. 100 Jo. Kumpulkan Pak. Nomor 6 Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari materi komponen aktif elektronika yang sudah kita bahas dari tadi. Nah, yang pertama itu komponen aktif merupakan komponen yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja atau beroperasi. Nah, yang kedua itu secara umum komponen aktif elektronika terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Yang ketiga itu komponen dioda terdiri dari beberapa macam. Di antaranya dioda Zener, dioda Schottky, dioda Schottky, LED, fotodioda, dioda paraktor, dioda tunnel, dioda laser, dan lain-lain.
keempat yaitu komponen transistor secara umum terdiri dari dua macam, yaitu transistor dipolar dan transistor efek Medan atau transistor unipolar yang terdiri dari FET, JFET, kanal P dan kanal N, dan MOSFET, kanal P dan kanal N, dan UJT. Selain jenis transistor di atas, terdapat lagi komponen yang tergolong ke dalam komponen transistor namun komponen ini hanya berfungsi sebagai saklar atau kendali, yaitu komponen tiristor. Komponen tiristor ini terdiri dari beberapa jenis seperti SCR, triac, dan diac. Yang kelima itu komponen IC atau integrated circuit. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu IC linear atau IC analog dan IC digital. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan ketua persiapkan teman-temannya untuk berdoa dan menutup pembelajaran. Siap gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.